Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Kasabila, Marwati, Syuhini Desilawati, Raudatina Hartati, Rumina, dan Nazma Amelia. Di sini ingin menjelaskan tentang hambatan dalam perkembangan fisik motorik. Pertama adalah pengertian gangguan perkembangan fisik motorik. Gangguan merupakan halangan atau rintangan ataupun sesuatu hal yang menyebabkan ketidakwajaran atau ketidaknormalan. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Apabila fisik mengalami gangguan atau hambatan dalam perkembangannya, maka kemampuan motorik pun akan ikut terhambat. Perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh atau fisik. Saraf. Sistem saraf sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kemudian otot. Otot mempengaruhi kekuatan dan kemampuan motorik. Kemudian kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin menyebabkan munculnya tingkah laku baru. Kemudian struktur tubuh atau fisik yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, sedangkan motorik halus menggunakan otot-otot kecil atau otot-otot halus. Gangguan perkembangan fisik motorik berarti ketidakwajaran yang terjadi pada bagian-bagian tubuh dan menjadi hambatan dalam perkembangan pengendalian jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Dalam pengembangan motorik anak, perkembangan motorik yang mengalami gangguan berarti perkembangan yang berada di bawah normal umur anak. Akibatnya, pada umur tertentu anak tidak menguasai tugas perkembangan yang diharapkan kelompok sosialnya. Apabila anak mengalami gangguan dalam perkembangan, motoriknya akan mengakibatkan anak mengalami gangguan dalam melakukan gerak dan juga gangguan pada perkembangan motorik anak, akan menghambat akses pada sumber-sumber serta emosi dan kecerdasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan perkembangan fisik pada anak. Yang pertama ada gangguan fungsi panca indera. Gangguan fungsi pada panca indera yang banyak menimbulkan masalah pada anak adalah gangguan pada indera penglihatan dan pendengaran. Kekurangan daya penglihatan maupun mendengar dapat diketahui bila derajat penyimpangannya sudah cukup besar dari yang normal. Sebaliknya, apabila taraf kekurangannya masih ringan, cukup sulit untuk mendeteksi kesulitan yang dihadapi anak. Yang kedua, cacat tubuh. Cacat tubuh umumnya terdapat pada tangan, kaki, atau wajah. Apabila seorang anak mengalami cacat tubuh pada tangan atau kaki, maka perkembangannya akan mengalami gangguan. Karena pada masa usia dini, kemampuan tubuh sangat penting untuk menunjang perkembangannya. Yang ketiga, kegemukan atau obesitas. Kegemukan sering kita temui pada anak usia dini, dan orang tua kadangkala membiarkan atau bahkan senang dengan kegemukan anak karena anak tampak lucu dan menggemaskan. Kegemukan anak sejak dini perlu diwaspadai karena berbahaya bagi perkembangan selanjutnya. Kegemukan dapat membahayakan kesehatan yang dapat berakibat penyakit jantung, diabetes atau kencing manis, dan tekanan darah tinggi. Cara terbaik yang biasa dilakukan ialah dengan mengatur pola makan dan rajin olahraga. Yang keempat, gangguan gerakan peniruan atau stereotipik. Gejala yang tampak pada dari gangguan stereotipik adalah gerakan motor kasar yang tidak wajar. Gerakan yang disebabkan karena kebiasaan tetapi mempunyai akibat yang tidak baik. Yang terakhir, kekurangan gizi. Masalah kurang gizi bisa ditemui pada anak-anak di negara miskin, tetapi di negara maju pun masih juga ditemui masalah anak yang kekurangan gizi. Semua ini ternyata lebih kepada pola pengaturan makanan yang sehat dan seimbang. Anak yang kekurangan gizi akan tampak pada penampilan,
fisiknya, maka dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makanan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak. Terima kasih. Saya Sahih Silawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu gangguan perkembangan motorik pada anak. Yang pertama yaitu ada gangguan motorik kasar. Ketidakmampuan mengatur keseimbangan anak yang mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan tubuhnya biasanya juga memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan anggota tubuh, sehingga terkesan gerakannya ragu-ragu dan tampak canggung. Hal yang menyebabkan masalah tersebut ada dua, yaitu karena anak kurang diberi kesempatan untuk berlatih dan ada kemungkinan anak mempunyai masalah dalam saraf motoriknya. Jadi, orang tua perlu mengkonsultasikan anaknya dengan dokter. Yang kedua yaitu ada gangguan motorik halus. Kegiatan menggambar merupakan hal yang menyenangkan bagi sebagian besar anak. Namun, yang perlu diwaspadai adalah jika anak belum dapat menggambar beberapa bentuk yang lebih bermakna, maka kemampuan anak dalam mempersepsi yang ada di sekitarnya perlu dipertanyakan. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jika anak enggan untuk mewarnai, cobalah melatih kesabarannya dalam menyelesaikan satu pekerjaan hingga tuntas sebelum beralih ke pekerjaan lain. Selanjutnya ada contoh gangguan perkembangan motorik pada anak, baik motorik kasar ataupun motorik halus, yaitu saat bayi tidak bisa merangkak kalau merangkak seperti merayap. Bila duduk posisi kaki seperti huruf W. Anak nampak aneh dalam berjalan, sering jatuh, lambat belajar berlari atau melompat. Anak nampak lamban dalam gerak halus dan kasar, benda yang dipegang sering jatuh. Saya Raudatina Hattati akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan fisik motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan fisik motorik dapat disebabkan oleh kelainan tonus otot atau hipotonia. Biasanya hipotonia ini terdeteksi sejak anak baru lahir atau selama masa bayi. Jika seorang anak yang terkena kondisi hipotonia, bayi akan terlihat lemas. Jika hipotonia ini terjadi pada anak, mungkin anak akan mengalami kesulitan untuk melakukan suatu aktivitasnya dan melakukan berbagai keterampilan motorik lainnya saat mereka tumbuh nanti. Selanjutnya, penyakit neuromuskuler, yaitu istilah yang mencakup banyak penyakit yang mengganggu fungsi otot, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit ini memperlihatkan keterlambatan dalam kemampuan berjalan. Selanjutnya, anak yang terkena kelumpuhan otak juga dapat mengalami keterbatasan perkembangan motoriknya. Kelumpuhan otak yaitu gangguan atau kelainan yang terjadi pada suatu kurun waktu dalam perkembangan anak. Adapun kelainan sumsum tulang belakang seperti spina bifida. Spina bifida ini kelainan sejak anak lahir yang terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk secara tepat. Penyakit ini merupakan suatu bentuk kelainan tuba neural. Pada spina bifida, tuba neural ini tidak menutupi dengan sempurna, sehingga tulang belakang yang melapisi dan melindunginya tidak terbentuk dan menutup sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi dapat menyebabkan kerusakan pada tulang belakang dan sumsum tulang belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rumina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya, yaitu D. Langkah penanganan dan teknis penanganan masalah hambatan dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Langkah-langkah dan teknis penanganan masalah perkembangan fisik motorik anak usia dini. 1. Langkah-langkah penanganan masalah perkembangan fisik motorik anak usia dini. Penanganan masalah perkembangan fisik motorik anak usia dini dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang A. Identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek atau anak
yang diperkirakan mengalami masalah. Yang B yaitu identifikasi masalah, yakni upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi oleh anak. Yang C yaitu diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak. Yang D yaitu prognosis, merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami oleh anak. Yang E yaitu treatment atau pengobatan, merupakan upaya pemberian bantuan terhadap masalah yang dihadapi agar menjadi lebih baik. Yang F yaitu tindak lanjut, dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap upaya pemberian bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya tidak berhasil. Terima kasih, saya persilakan kepada penyaji berikutnya untuk melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Najma Amelia, NIM 191012632220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang langkah dan teknik penanganan masalah hambatan dalam perkembangan. Yang langkah-langkah penanganan masalah adalah identifikasi kasus. Identifikasi kasus ini merupakan upaya untuk menandai seseorang anak yang mengalami masalah. Yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui inti permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Yang ketiga adalah diagnosis, merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab yang sedang dialami oleh anak. Yang keempat adalah prognosis, merupakan langkah untuk merumuskan alternatif upaya bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami oleh anak. Teknik penanganan masalah, tidak ada satupun teknik yang efektif untuk menangani permasalahan anak yang berbeda-beda. Penggunaan suatu teknik yang bergantung kepada karakteristik yang dapat dilakukan oleh guru dan orang tua untuk menangani permasalahan yang sedang dialami oleh anak. Yang pertama, latihan. Yang kedua adalah permainan. Yang ketiga, saran dan nasihat. Upaya mengatasi hambatan dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini untuk motorik halus. Guru bisa membuat metode pembelajaran menjadi belajar sambil bermain.